Kawan TV1. Gerakan Semesta Selamatkan Indonesia yang tergabung 13 kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mahasiswa, pemuda melakukan lockdown. Ada wacana yang digulirkan oleh banyak kelompok untuk meneruskan 3 periode, kira-kira begitu. Nah, makanya acara ini digagas. Lalu kemudian kehadiran dari berbagai elemen ini juga ini untuk menyatukan visi kita tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana cara kita memandang Indonesia dalam perspektif demokrasinya. Saya kira itu harapannya. Meskipun tentu juga sesuai tema cukup 2 periode, jangan dilanjutkan karena itu akan menabrak konstitusi dan sebagainya, menimbulkan gejolak sosial. Saya ingin memulai bahwa kenapa terjadi demokrasi seperti ini. Kalau meminjam istilah Bang Rizal Ramli itu demokrasi kriminal, demokrasi ugal-ugalan dan amburadul, demokrasi sontoloyo dan sebagainya. Menurut saya bahwa demokrasi yang berjalan hari ini adalah dari demokrasi liberal, bahkan lebih liberal daripada negeri asalnya. Nah, dalam perjalanan demokrasi liberal ini pasca amandemen UUD 45, ia berkelindan dengan kekuatan kapital, dengan kekuatan kelompok pemilik modal. Yang tadinya pemilik modal hanya berada di belakang untuk melakukan sokongan-sokongan politik dalam demokrasi yang konstitusional yang kemudian kita sebut dengan pemilu. Tapi belakangan ini makin maju mereka berkelindan bahkan ikut dalam kontestasi. Nah, demokrasi liberal ini pilarnya, salah satu pilar utamanya adalah kekuatan kapital. Maka kekuatan kapital itu feedbacknya adalah akumulasi kapitalnya kembali. Ini yang terjadi. Nah, dalam partai-partai politik peserta pemilu ada lapisan-lapisan aristokrasi, lapisan kebangsawanan di partai-partai politik yang berkelindan dengan para pengusaha, baik nanti ajangnya pilpres, pilkada tingkat 1 maupun tingkat 2. Itu yang kemudian kita sebut sebagai oligarki. Oligarki ini adalah satu kelompok kekuasaan yang menguasai regulasi kekuasaan dan menguasai sumber daya. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka hasilnya adalah regulasi-regulasi yang tercipta oleh kekuasaan itu pastilah bertendensi kepada kekuatan kapital uang yang menyokong dan terlibat di dalamnya. Bentuknya apa? Turunannya adalah praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu pasti. Pembagian kue kekuasaan, pembagian proyek-proyek, tanah, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Apa kemudian didominasi? Yang didominasi adalah sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Ini yang dikooptasi terus-menerus. Maka kalau kita kebingungan, hari ini banyak sekali isu, misalnya baru-baru ini ada Wadas, lalu kemudian kita bereaksi bersolidaritas terhadap Wadas. Ada isu korupsi, kita bereaksi bersolidaritas juga terhadap itu. Ada penembakan terhadap petani yang melakukan penolakan terhadap pertambangan. Sekali lagi itu hanya buih-buihnya, riak-riaknya, tapi sesungguhnya regulasi yang diciptakan itu pastilah untuk kemenangan para penyokong modal yang ada dan berkelindan dengan pemegang regulasi. Nah, kita kebingungan. Kalau dalam bahasa teori politik itu dikatakan ada smoke screen. Kita bingung mana yang paling pokok dari isu-isu politik yang ada. Ternyata itu nggak menyentuh dan tidak menyelesaikan. Kalaulah kita ingin menghambat kelompok oligarki politik untuk menguasai seluruh sendi kehidupan kita, maka musuh kita yang utama, isu kita yang akan merekatkan kita adalah lawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya kira kalau itu tidak kita lakukan, kita akan sibuk bicara pada isu-isu politik yang sifatnya parsial. Dia nggak akan ketemu.
Ketika ada isu pelanggaran HAM, kita spontan bersolidaritas dan sebagainya. Dari banyaknya pertentangan, banyaknya persoalan-persoalan yang ada, kita sampai hari ini belum bisa menyamakan perspektif kita. Siapa musuh kita sesungguhnya? Belakangan ini kita sudah banyak yang berkampanye, banyak tokoh politik juga, termasuk gerakan-gerakan rakyat, bicara soal oligarki politik. Itu musuh kita sesungguhnya. Kalau kekuasaan hari ini hanya segrup kecil dari kekuatan kapital yang ada, yang melakukan pencaplokan terhadap sumber daya alam dan sumber daya politik kita, sumber daya manusia kita. Sekali lagi, kita tidak boleh terjebak pada smoke screen yang diciptakan, isu yang kemudian bergulir terus-menerus, mulai dari vaksin, debate, dan sebagainya, tambang dan sebagainya. Sesungguhnya prakteknya yang harus kita lawan. Kalau bicara soal ide dan praktek, tentu praktek yang pokok. Bagaimana cara mereka mengakumulasi dan melakukan pengembalian modal mereka? Bekerja sama dengan regulasinya. Regulasi itu pastilah prakteknya korupsi dan nepotisme. Bagaimana cara kita membebaskan cengkeraman sumber daya alam ini agar kemudian tidak dikuasai oleh oligarki politik? Satu saja jawabannya. Kita harus bersatu bicara soal melakukan perlawanan terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka kalau kawan-kawan lihat revolusi yang kita mau, revolusi itu sederhana menurut saya. Kita harus bersiap revolusi dan harus bersiap juga menjalani praktek demokrasi konstitusional. Tapi revolusi itu adalah menjebol dan membangun. Maka cara menjebol kita hari ini adalah melakukan perlawanan itu dengan gegap gempita dan berkobar-kobar. Sekali lagi syaratnya bersatu, persatuan. Terima kasih. One Kawan TV 1